Dapatkah kamu bayangkan, kampus dengan biaya terjangkau ini adalah kampus impian kalian? Kampus vokasi yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan indahnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman. Menjadi kampus dengan terakreditasi baik dari BAN PT, Politeknik Baja Tegal, terus berkomitmen meluluskan generasi-generasi yang berkualitas. Dengan berbagai program studi seperti teknik informatika, teknik otomotif, teknik mesin, dan teknik elektronika industri. Politeknik Baja Tegal siap menjadi kampus dengan segudang prestasi. Dapatkah kamu bayangkan, kampus swasta yang berkualitas ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi. Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang, tempatmu belajar bebas di tengah-tengah indahnya pemandangan atau nyamannya dalam ruangan. Semua disediakan untuk mendukungmu jadi generasi muda yang aktif dan inovatif. Politeknik Baja Tegal, kampusku impianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Dr. Ria Chandra Dewi MPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi Teknik Mesin Politeknik Baja Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah yang saya ampu sebagai pengantar sebelum Bapak Ibu menyaksikan rekaman proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang bertujuan membekali mahasiswa program studi teknik mesin dengan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan profesional baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan di lingkungan vokasi di dunia kerja. Selain itu, mata kuliah ini juga menanamkan etika komunikasi profesional sehingga mahasiswa mampu menyampaikan gagasan secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab sesuai kaidah akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi teknik mesin. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap profesional, mampu bekerja sama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai kaidah kebahasaan dalam penyusunan dokumen teknis, serta mampu mempresentasikan hasil pekerjaan secara efektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK meliputi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam komunikasi profesional, menerapkan EYD 5, diksi dan terminologi kejuruan secara tepat, menyusun karya tulis ilmiah terapan sesuai etika akademik, serta mempresentasikan hasil proyek menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mencapai capaian tersebut, perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali pertemuan, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 UAS. Perkuliahan diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia dalam dunia kerja, kemudian dilanjut dengan ragam bahasa dan komunikasi teknis, penerapan EYD 5 dan tanda baca, diksi serta terminologi kejuruan, kemudian kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Selanjutnya mahasiswa mempelajari karya tulis ilmiah, etika akademik dan plagiarisme, teknik sitasi serta manajemen referensi, kemudian memasuki materi penyusunan topik dan judul tugas akhir, penulisan pendahuluan dan justifikasi teknis, penulisan hasil dan pembahasan, penyusunan penutup, abstrak, dan korespondensi, hingga pada pertemuan terakhir, mahasiswa melakukan presentasi dan komunikasi hasil proyek. Urutan materi tersebut disusun agar mahasiswa memperoleh kompetensi secara bertahap, mulai dari kemampuan dasar berbahasa hingga mampu menghasilkan dan mempresentasikan karya ilmiah terapan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran Case Based Learning, CBL, dan Project Based Learning, PJBL.
Melalui case-based learning, mahasiswa diajak menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan komunikasi akademik maupun dunia kerja sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secara logis. Selanjutnya, melalui project-based learning, mahasiswa diberikan proyek yang relevan dengan bidang teknik mesin seperti penyusunan dokumen akademik, laporan teknis, maupun karya tulis ilmiah terapan, sehingga mereka dapat mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, saya menggunakan berbagai media pembelajaran yang disusun secara sistematis secara rencana pembelajaran semester. Media utama berupa presentasi PowerPoint interaktif yang mampu mencapai pembelajaran, peta materi, konsep-konsep penting, ilustrasi, diagram alur, contoh penulisan, serta studi kasus yang berkaitan dengan dunia teknik mesin. Setiap materi disajikan secara bertahap sehingga mahasiswa dapat memahami hubungan antara teori dengan penerapan dunia kerja. Selain itu, saya menggunakan modul atau buku ajar sebagai sumber belajar utama yang berisi penjelasan materi, contoh-contoh penulisan latihan, serta panduan penyusunan dokumen akademik dan laporan teknis untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Saya juga memanfaatkan artikel ilmiah maupun artikel yang relevan dengan bidang teknik mesin sebagai bahan diskusi, analisis kritis, referensi dalam penyelesaian tugas maupun proyek. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi terbiasa membaca literatur, menganalisis informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik. Selama proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil analisis maupun proyek, bekerja secara kolaboratif, serta memperoleh umpan balik dari dosen maupun sesama mahasiswa. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara aktif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Penilaian hasil dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu terdiri atas tes tertulis sebesar 30%, observasi dan unjuk kerja sebesar 35%, serta penugasan terstruktur sebesar 35%, yang meliputi tugas berbasis kasus, proyek, laporan, dan portofolio. Pada rekaman pembelajaran yang akan ditampilkan, materi yang dibahas adalah pertemuan ke-11, yaitu penulisan pendahuluan dan justifikasi teknis. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari cara menyusun bagian pendahuluan laporan tugas akhir yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, selanjutnya yaitu merumuskan masalah serta tujuan, manfaat, serta keterkaitan sistematika antar bab. Kemudian justifikasi teknis sesuai kaidah penulisan ilmiah. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menyusun bagian pendahuluan laporan tugas akhir secara sistematis, logis, dan kesesuaian dengan standar penulisan ilmiah. Materi perkuliahan ini juga didukung oleh berbagai referensi yang kredibel dan sesuai dengan bidang kajian bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Referensi utama yang digunakan antara lain Cermat Berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi karya Arifin dan Tasai, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, buku diksi dan gaya bahasa Goris Kerap, Mahir Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar karya Sugono, Bahasa Indonesia MKPK di perguruan tinggi karya Wiratno dan Santosa, serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa. Referensi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi, contoh pembelajaran maupun penugasan, sehingga materi yang disampaikan tetap mengacu pada kaidah kebahasaan dan standar akademik yang berlaku. Selanjutnya, marilah kita simak rekaman proses pembelajaran tatap muka pada materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, masih semangat?
Baik ya, teman-teman, sebelum kita memasuki perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke. Selesai ya. Terima kasih ya teman-teman ya, mohon izin ya sebelum kita memasuki perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia ya, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Oke, Hanif Abasi, Muhammad Gali Prayoga, Firman Maulana, oke, Adib Ismail. Oke, baik. Hadir semua ya? Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-11 ya, yaitu penyusunan pendahuluan laporan tugas akhir ya di pertemuan ke-11. Sebelum kita memulai ya di materi ini, coba Ibu akan mengingatkan kembali materi yang lalu. Di bab 10, pertemuan ke-10, itu membahas mengenai apa? Topik dan judul. Topik itu apa? Judul itu apa? Ya, silakan. Mbak Nrisrina. Judul itu semacam identitas dari suatu karya, sebuah karya tulis yang menggambarkan isi secara ringkas. Isi secara ringkas. Kalau topik? Kalau topik itu inti pembahasan. Ya, berarti inti pembahasan dari sebuah permasalahan ya, ya atau tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itu tadi kita ya mengulas materi minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai penyusunan pendahuluan laporan tugas akhir. Teman-teman di sini ya, yang namanya pendahuluan itu harus istilahnya secara kuat dan koheren dan akademis. Penjelasan berarti antar bab ya, bab 1 menjelaskan apa, bab 2 iya atau tidak? Bab 1, bab 2, ya. Kemudian di sini bab 3 ya, itu di bab pendahuluan. Jadi kan di sini yang namanya pondasi. Nah, teman-teman yang di bab pendahuluan ini pondasinya itu harus kuat, teman-teman. Bisa dipahami tidak di sini? Jadi yang namanya pendahuluan itu penting karena apa? Fondasi dari sebuah seluruh laporan di sini. Kemudian bagaimana cara kita ya membatasi, ya atau tidak, agar tidak terlalu melebar. Nah, awalnya dari mana? Dari identifikasi, teman-teman. Ya, identifikasi apa di sini ya? Yaitu mencakup kondisi ideal, fakta, dampak dan solusinya. Kemudian ya, kita bisa memuat sebuah batasan yang akan kita ambil. Paham nggak? Infeksi akhir. Bisa dipahami? Biasanya infeksi itu ada berapa? Ada berapa tahapan? Ada tahap awal ya? Ya. Ini infeksi akhir. Berarti apa itu nama infeksi? Sebuah pengecekan. Kalau dalam produksi ada infeksi akhir ya? Nah, berarti yang akan dibatasi itu apa? Hanya cacat pada tahap akhir saja. Paham? Kemudian objeknya itu jelas. Kemudian apa? Ketika kita sudah membatasi masalah tersebut, teman-teman, ya, batasan itu kan berarti batasan di dalam sebuah penelitian ya. Itu berarti harus tertuang di mana? Di latar belakang masalah. Ya. Jadi latar belakang masalah itu tidak boleh ya, tidak secara sistematis menjelaskan batasan masalah. Ya. Nah, kemudian baru kita bisa mampu merumuskan masalah. Rumusan masalah di sini ya. Baru kita merumuskan masalah.
Contohnya bagaimana? Ya, analisis pengendalian kualitas produksi sepatu di lini produksi AT Maju Jaya. Kan berarti itu dari batasan masalah tersebut. Baru kita merumuskan. Rumusan itu apa sih, teman-teman di sini? Ya, dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan, ya atau tidak? Ya, jadi di sini kita nih ya, baru ini kita bisa memuat, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, bisa dipahami? Nah, kemudian baru nih kita menyusun sebuah tujuan penelitian, yaitu menggunakan kata kerja operasional atau KKO, menganalisis, merancang, mengidentifikasi, mengevaluasi. Bisa dipahami? Nah, di sini harus sejajar rumusan masalah dengan tujuan. Kalau rumusan itu berarti ya kalimat pertanyaan, kalau tujuan pernyataan. Oke. Nah, kemudian penentuan manfaat penelitian ya, yaitu kontribusi nyata di dalam penelitian ya. Penelitian itu harus ada kontribusi nyata, teman-teman. Ada yang bisa istilahnya kita ubah atau permudah di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya ada dua dimensi manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya, apa itu teoritis? Kalau teoritis itu berkaitan dengan sebuah ilmu pengetahuan, ya, seperti memperkuat sebuah teori yang ada, kemudian literatur memberikan perspektif baru dalam ya sebuah bidang keilmuan kalian. Nah, kalau manfaat praktis berarti secara praktis ya, peneliti itu sendiri, pembaca ya, bisa mengembangkan topik serupa. Di sini juga di dalam bab pendahuluan itu ya, kita juga harus mampu menyusun definisi operasional. Ya. Cuman di sini hanya diceritakan sekilas saja ya, di latar belakang masalah, karena di sini sudah ada tempatnya. Nah, definisi konseptual itu ya, yaitu pengertian variabel secara teoritis berdasarkan rujukan pustaka ya, atau pendapat ahli yang bersifat umum dan abstrak di sini. Nah, ini contoh ya. Variabelnya produktivitas kerja. Ya, output yaitu di sini definisi yang dihasilkan per unit, indikatornya jumlah unit efisiensi waktu, rasio. Motivasi karyawan variabelnya dorongan internal ya untuk mencapai tujuan Maslow, ya ini definisinya. Indikatornya di sini kebutuhan fisiologi, penghargaan, aktualisasi diri, kemudian menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Bisa dipahami, ini berarti berupa sebuah data. Nah, teman-teman di sini ya, itulah keterkaitan antara komponen bab pendahuluan ya. Bisa dipahami, kemudian keterkaitan dengan sistematika antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, coba dibuka modul kalian itu. Ada contoh, ya. Ada contoh, ya. Sebuah latar belakang masalah. Ada 5 soal ya di situ ya. Ada 5 soal. Coba ada 5 soal. Oke, Ibu beri waktu 10 menit sambil Ibu menulis soalnya di sini ya. Sudah? Sudah dibaca? Coba. Ini ada 5 soal ya. Coba ya dikerjakan. Di soal yang pertama siapa yang mau menjawab? Coba, mengapa latar belakang harus diawali dengan ya kondisi yang ideal? Coba dilihat latar belakang, ada ya kondisi yang ideal ya? Nah, kondisi yang idealnya itu perkembangan industri, teman-teman, dilihat itu.
Oke, dilihat di modulnya. Oke, barangkali di sini tidak jelas ya. Ibu perbesar. Di modul sudah ada ya? Kondisi yang idealnya apa berarti di sini? Adanya proses pembubutan. Ya, mampu menghasilkan permukaan benda kerja. Ya atau tidak? Nah, ini nih. Kondisi idealnya teman-teman. Di sini nih. Nah, ya. Ini sesuai tidak, Adin? Mengapa latar belakang harus diawali dengan kondisi ideal? Begitu? Nah, bagus ya. Kemudian di pertanyaan yang kedua, perbedaan fenomena, fakta, dan masalah penelitian. Yuk, siapa yang mau menjawab? Oke, atas nama siapa? Mas Rafli ya? Oke, Mas Rafli. Oke, Mas Rafli. Fenomena itu adalah gejala yang diamati. Gejala yang diamati, fenomena. Contohnya itu hasil pembubutan. Hasil pembubutan, oke. Bagus. Nah, kalau fakta itu adalah data yang mendukung fenomena. Ya, fakta adalah data yang mendukung. Ini ada faktanya tidak di sini? Coba dilihat. Ada tidak faktanya teman-teman di sini? Ada fakta, data, mana data? Nilai ya? Ada nilai ya di sini ya? Oke, kemudian di sini ada data di sini. Kondisi nyata di lapangan ya? Ada parameter ya? Iya. Nah, oke. Kemudian Masalah penelitiannya adalah persoalan yang akan diteliti. Persoalan. Berarti kan di sini berapa jumlah produk yang cacat ditemukan? Itu kan data ya? Ya atau tidak? Oke. Nah, karena ini judul penelitiannya adalah pengaruh kecepatan putaran spindle ya terhadap kekasaran permukaan baja pada proses pembubutan menggunakan mesin bubut konvensional. Nah, oke. Berapa nih jumlah yang produknya jam? Ya, tapi kondisi nyata, fakta yang data ya, ditemukan hasil pembubutan yang memiliki tingkat kekasaran permukaannya ya berbeda-beda. Berapa speknya? Ya atau tidak? Kan pengukuran spek itu ada ya? Apa ya? Apa saja itu misalnya spek seperti itu dalam pembubutan, Mas Adi? Mungkin dari speknya mesinnya dulu. Oh, spek mesinnya, oke. Itu berbeda dari mungkin pembubutan dari besi ataupun dari besi. aluminium. Oh, berarti ada yang dari besi dan aluminium ya? Oke, bagus ya. Oke, terima kasih ya, sip ya. Kemudian mengapa di sini adanya data itu penting di sebuah latar belakang masalah? Ya, oke. Mengapa data itu penting? Karena data bisa menjadi bukti bahwa masalah yang ada itu benar-benar terjadi. Bukan hanya pendapat penulis, data membuat penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dan dapat dipertanggungjawabkan datanya. Nah, mengapa solusi itu di sini ya? Mengapa latar belakang tidak hanya berisi teori? Iya, nomor 4 ya, bukan nomor 5 ini ya. Nomor 4, mengapa latar belakang tidak hanya berisi teori? Ya, baik. Kenapa? Dalam latar belakang itu tidak hanya berisi teori karena pada dasarnya latar belakang itu menjelaskan adanya permasalahan pada penelitian. Kalau teori itu digunakan sebagai pendukung. Fokus utama dalam latar belakang itu kondisi nyata dan alasan penelitian dilakukan. Iya. Kondisi nyata dan alasan penelitian, tetapi tetap harus ada pendapat ahli yang relevan atau teori. Karena teori itu ya sudah ada di bab 2. Ya, bisa dipahami tidak? Oke. Kemudian di sini mengapa solusi muncul yang nomor 5 ini? Mengapa solusi muncul di akhir latar belakang? Ya, atas nama siapa? Dita, oke. Karena solusi itu merupakan hasil dari analisis masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Solusi ini juga mengarahkan membaca pada tujuan penelitian, yaitu mengenai penelitian yang difokuskan pada analisis. Solusinya apa berarti Mbak di sini? Solusinya itu Di akhir ya, ya, berdasarkan uraian
Ya. Kan ada solusi. Penelitian ini difokuskan pada Nah, ya. Ada solusi tidak? Ada solusi tidak di sini? Ada, dari judul penelitian ini kan berarti ada solusinya, ya atau tidak? Nah, pengaruh kecepatan putar spindle, kekasaran permukaan baja pada proses pembubutan menggunakan, ya. Ini menghasilkan pembubutan benda kerja nih di latar belakang di awal ya, di kondisi ideal itu pemotongan kekasaran itu harus diatur secara tepat sehingga proses pembersihan berlangsung secara optimal. Solusinya yaitu apa? Dengan apa ini? Nah, dengan ya menganalisis pengaruh kecepatan putaran spindle, ya atau tidak? Bisa dipahami? Ya. Jadi itu cara ketika kita membuat sebuah bab pendahuluan, kemudian kita di dalam pendahuluan itu menyusun sebuah latar belakang masalah. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, alur logisnya bagaimana? Menunjukkan adanya gap antara kondisi ideal dan aktual. Yang kedua, merumuskan masalah, memformulasikan gap tersebut sebagai pertanyaan penelitian. Ketiga, tujuan, batasan dan definisi, mengklarifikasi teman-teman. Dan terminologi penelitian, kemudian di sini ya ada manfaat penelitian. Berarti di sini satu ya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat, kemudian batasan, definisi. Itu alur logisnya seperti itu. Oke? Nah, kita harus menguji dulu nggak? Uji konsistensi bab pendahuluan. Iya. Latar belakang rumusan masalah. Apakah setiap rumusan masalah berakar dari perumusan yang telah dipaparkan di latar belakang? Ya, kemudian rumusan masalah. Apakah jumlah dan substansi tujuan penelitian sejajar dengan rumusan masalah? Ya, berarti ini ada uji konsistensinya. Tujuan dan manfaat. Ya, apakah manfaat yang disebut merupakan hasil logis dan tercapainya tujuan penelitian? Batasan, definisi operasional, apakah variabel yang muncul dalam batasan masalah telah didefinisikan secara operasional juga? Ya atau tidak? Di sini berarti kita harus ada uji konsistensi bab pendahuluan. Ya, yang tadi kita sudah praktekkan di dalam sebuah bacaan dan soal. Ya. Saya rasa ya untuk materi pada siang hari ini cukup. Ada tugas individu untuk menyusun pendahuluan ya. Dimulai dari sebuah latar belakang terlebih dahulu ya. Aspek yang akan dinilai yaitu di sini ya untuk format tabel rubrik penilaian yaitu kondisi ideal, menjelaskan keadaan yang diharapkan indikatornya, kemudian fenomena, menjelaskan kondisi nyata ya, kemudian fakta di sini ya, menyajikan data atau hasil observasi, penyebab, mengidentifikasi faktor penyebabnya, kemudian di sini aspeknya solusi, mengarahkan pada penelitian yang dilakukan. Nah, ini format nilainya seperti ini ya, rentangnya 86 sampai 100 sangat baik, 76 85 baik, 66 sampai 75 cukup, 56 65 kurang, 55 sangat kurang. Nah, format tabel kriterianya yaitu kondisi ideal 20%, fenomena 20%, data 20%, penyebab 20%, solusi penelitian 20%, jadi 100%. Bisa dipahami? Oke. Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup ya, saya mohon maaf ya apabila tadi ada salah kata ya. Semoga materi pada siang hari ini ya bermanfaat ya. Karena di sini kita belajar bersama teman-teman ya, belajar bersama dan berdiskusi bersama-sama ya. Baik ya, sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.